lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Yes, lebih bersemangat lagi. Shalom. Shalom. Yes, haleluya. Semua bersemangat ibadah hari ini? Amin. Mari semuanya berkumpul. Kita mau mulai ibadah hari ini. Coba tengok kanan kirinya. Teman sebelahnya udah kumpul semua belum untuk ibadah hari ini? Walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan hadir, amin. Amin. Amin, yes. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau hadir, kita mau undang Tuhan hadir di rumah kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita katakan Tuhan, kami akan datang Tuhan kepadamu. Yes Tuhan, kami telah haus Tuhan, kami rindu Tuhan untuk datang kepadamu. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yes, kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Mari kita katakan, ku datang Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Tuhan, jadikan kami Bapa. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia,
karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan ya Bapa, jadikan kami, Jadikan aku indah yang Kau pandang Kau pandang kami mulia mulia. Bapa. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, mari kita katakan kembali, jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Jadikan kami Tuhan indah Bapa. yang Kau pandang Yes, Tuhan. mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, taat dan setia, Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Yes, haleluya Bapa, haleluya. Kami datang Tuhan kepada-Mu dengan penuh kerinduan. Yes, kami Tuhan datang kepada-Mu Tuhan, untuk datang menyembah, memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir. Kami rindu Tuhan untuk datang kepada-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau juga hadir di rumah kami Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Saat ini kami ada karena kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau Bapa. Yes Bapa, kami ingin datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, yes Tuhan. Haleluya, ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepada-Mu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan hati. Datang kepada-Mu untuk beribadah hari ini. Kami siap Tuhan beribadah. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Haleluya Bapa, kami siap beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes, haleluya, haleluya. Kakak percaya semua lebih bersemangat lagi. Kita mau angkat pujian kembali. Bila roh Allah ada di dalamku, kita semua siap menari? Semua siap menari? Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yes, kita angkat pujian ini dengan lebih bersemangat lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan. Seperti siapa? Mari semua menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
bertindak menari. Haleluya. Yes, semua sudah terbakar semangatnya? Yes. Kita mau angkat pujian kembali, kita mau katakan tidak ada yang bisa memberhentikan kita untuk memuji Tuhan. Amin. 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 Yes. Semua masih bersemangat, kita angkat pujian ini dengan lebih bersemangat lagi. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now. Yes. Woo, mari kita katakan, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. We praise you now. Yes. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Yes. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Nothing's gonna stop. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Yes, Bapak. Nothing's gonna stop us Ya, mari kita katakan. now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Yes, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Mana sorak-sorainya untuk Tuhan? Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Kita udah angkat pujian kepada Tuhan, kita sudah bernyanyi, menari kepada Tuhan. Sekarang kita mau angkat
penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan. Haleluya Bapa, kami datang Tuhan. Angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Yes, siapkan hatimu. Yes, haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Ya Bapa, lewat lembah kelam. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, kita katakan bahwa Tuhan Yesus mendengar kita. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Aku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya.
ucapan syukur-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mengalir di hidup kami, menjamah hidup kami, memberkati hidup kami, menjamah setiap hati kami. Tuhan, 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 terima kasih, tercurah berkat-Mu atas anak-anak-Mu, setiap anak-anak Hero Kids yang hadir di tempat ini Panjatkan doa Tuhan. ucapan syukur-Mu. Oh, Terima kasih, mengalir, 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 mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan dari mengalir. tempat Mengalir Tuhan dari surga ke rumah kami. Ya, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan Tuhan. Yes Tuhan, Kau hadir Bapa. Haleluya. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi kita angkat, mengalir Tuhan. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. ku kan tenang. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ya Bapa, yes. Kami tenang Tuhan bersama-Mu karena kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan yang mengalir dari tempat-Mu, mengalir ke rumah kami, mengalir ke hati kami Bapa. Yes Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan mengalir ke setiap kami. Haleluya Bapa, mengalir Tuhan, Kau tak akan luputkan satu orang pun. Mengalir Bapa, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan setiap hati kami yang terluka, yang tersakiti Bapa. Yes, kami datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan pelengkap hidup kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Jesus, yes Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, haleluya, ini ucapan pujian syukur kami sampai Tuhan datang kepadamu, tiba kepadamu, kami angkat kepadamu Tuhan, pujian, ucapan syukur kami kepadamu. Ya Bapa, inilah Tuhan seluruh pujian, ucapan syukur kami. Ya Tuhan, kami berikan seluruh hati dan hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Lambaikan tangannya, shalom. Yes. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu
Ya, tadi kita udah pujian, udah penyembahan. Sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana saat ini kami juga boleh masih Tuhan merasakan kehidupan yang baru, nafas yang baru, kekuatan yang baru, dan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang memperbaharui kami kembali. Kami mau berdoa untuk sekitar kami mau tolak setiap roh tidak taat, roh pengganggu, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hanya roh Tuhan, roh Allah dan roh kudus bekerja dalam hati kami, pikiran kami dan sekitar rumah kami. Kami mau nyerahkan kami pada saat ini untuk siap ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sip. Hari ini Kak Sandy mau membawakan firman tentang Timotius. Siapa yang kenal Timotius? Adiknya Paul. Iya betul. Timotius adiknya Paul. Siapa lagi? Teman saya Kak, ada satu kelas. Yes, boleh. Namanya boleh Timotius. Itu mama papanya terinspirasi dari tokoh Alkitab yang satu ini. Wah, judulnya nih Kak Sandy kasih judul namanya Timotius. Siap-siap ya Timotius ya. Siap-siap nih biar tahu nih. Judulnya apa ya? Kenapa bisa sampai diangkat nih sama Kak Sandy ya? Di judulnya adalah An Extraordinary Timothy. Artinya Timothy yang luar biasa. Timothy yang dahsyat. Artinya dalam masa mudanya dia. Nah sekarang Timothy umur berapa ya sekarang ya? SMP, SMA? Wah, sama. Timothy yang dalam firman Tuhan ini juga masih muda. Ya, masih muda banget. Tapi dia merupakan orang yang anak remaja atau anak pemuda yang luar biasa. Extraordinary. Wah, kenapa dia bisa dibilang extraordinary ya sama Kak Sandy? Oke, kita buka firman Tuhannya sama-sama. Kitabnya disiapkan dari Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 7. Kemudian disiapkan lagi 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 8. Yuk. Nah, kita ada screen-nya, kita sama-sama baca ya. Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 7. 1 2 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oke, kita lanjut ke 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 8. 1, 2, 3. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang terakhir, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Haleluya.
Wah, Timotius ini ya, kalau mau dipikir-pikir kalau dari bacaannya ini kok mau bergaul dengan Paulus dan Silas. Yang Paulus dan Silas itu adalah rasul Tuhan yang menjadi tawanan. Dia pernah dipenjara, bahkan dia seorang buronan, dikejar-kejar. Dikejar-kejarin kenapa? Karena mencuri? Tidak, karena memberitakan tentang Kristus, tentang Injil Tuhan. Tapi Timotius mau menjadi murid dari Paulus dan dia memiliki hati yang tulus ikhlas, imannya tulus ikhlas. Karena siapa? Karena dari neneknya Lois dan mamanya Eunike. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video berikut ini ya tentang Timotius. Kita perhatikan sama-sama sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca. Selamat menikmati adik-adik. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1-7 tentang Timotius turut serta dengan Paulus. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, Paulus dan Silas tiba di sebuah kota bernama Listra. Di sana hiduplah seorang muda bernama Timotius. Ketika Paulus bertemu Timotius, ia melihat Timotius sebagai anak yang baik dan mau diajar. Timotius ikut menyertai pelayanan Paulus selama di Listra bersama dengan Silas, teman sepelayanan Paulus. Ibu dan nenek Timotius adalah orang percaya dan hidup sebagai orang benar. Pasti ibu dan nenek Timotius suka mendoakan Timotius sejak ia lahir sampai dewasa, sehingga Timotius tumbuh sebagai anak yang baik, mudah diajar, dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Timotius tidak melihat buah doa dari ibu dan neneknya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertahun-tahun mereka berdoa dengan tekun untuk Timotius, maka Tuhan membuat hati Timotius lembut dan ia menjadi orang percaya yang cukup dikenal di kotanya. Selama pelayanannya di Listra, Paulus melihat bahwa Timotius mau belajar banyak hal dan menunjukkan rasa hormat dan kasihnya pada Paulus. Maka Paulus mengajak Timotius untuk bergabung dalam perjalanannya dengan Silas, melayani di kota-kota seperti Yerusalem, Galatia, dan masih banyak lagi. Timotius menyertai perjalanan pelayanan Paulus dengan setia, karena hatinya mudah diajar dan ia mengasihi gurunya. Timotius belajar banyak dari gurunya, yaitu Paulus. Setelah beberapa waktu menyertai perjalanan Paulus, Timotius pun diutus pergi melayani sendirian oleh Paulus. Mengapa demikian? Apakah Paulus sudah bosan ditemani Timotius? Paulus melihat Timotius sudah siap untuk menjadi guru bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Paulus mengutus Timotius sebagai muridnya untuk memberitakan Injil, membantu pelayanan Paulus. Nah, tadi sudah lihat ya ceritanya tentang Timotius. Luar biasa ya Timotiusnya ini adik-adik. Ternyata dia memiliki hati yang tulus ikhlas. Dia memiliki seorang nenek dan mama yang berdoa buat dia sejak kecil. Kak Cindy punya slide nih. Keluarganya Timothy. Ya, neneknya namanya siapa tadi di Alkitab? Lois. Ya, dia adalah seorang percaya. Mamanya juga seorang yang percaya kepada Tuhan. Mamanya namanya siapa? Eunike. Tapi papanya orang Yunani. Tapi karena mama sama neneknya ini berdoa buat Timotius dari kecil, ada diajarin tentang firman Tuhan, diajarin tentang berdoa oleh mama sama neneknya. Timotius memiliki hati yang tulus ikhlas, memiliki hati yang mudah percaya sehingga dia taat. Nah, kemarin waktu kita komsel ya adik-adik, salah satu ciri khas anak-anak ya kan sebelumnya Kak Neti bawain cerita tentang Yesus memberitakan Injil dan memberitahukan bahwa anak-anak seperti inilah yang masuk dalam kerajaan surga. Nah ini dia, anak-anak ini mudah percaya ya. Dia mudah percaya makanya ya kemarin di komsel tuh kelas besar Kak Rosa bilang apa?
Kalau Kak Rasa bilang, hei jangan ya, mamanya bilang gini, kalau nanti ada orang kasih permen, jangan mau gitu. Artinya apa? Karena anak-anak muda percaya. Nah Timotius ini sejak kecil, bahkan dalam kandungan mamanya Yunike, ini sudah didoakan. Ya sudah diajak berdoa bareng, udah diajak ibadah bareng, diajak baca firman. Nah, Kak Cindy percaya anak-anak Aero Kids di sini yang ada yang sekarang ini di GKRI Gloria ini pasti juga sama. Nah, tanya mamanya, "Mah, waktu aku di perut mama, aku didoain enggak?" Nah, coba ditanya samping kirinya sama mamanya, ya. Pasti mama jawab, "Oh iya. Mama selalu sama papa berdoa waktu masih di dalam perutnya mama, dalam kandungan. Bahkan sampai kita sudah lahir, kita masih TK, kita masih SD, ya apalagi sekarang udah ada yang SMA, masih disuruh berdoa. Betul ya, diajarkan berdoa kalau masih kecil. Siapa yang di sini kelas besar mungkin atau kelas tengah? Kalau disuruh papa mamanya atau sama ibu bapaknya disuruh berdoa langsung, jangan aku lah, kasihlah adek gitu. Siapa? Ayo. Masih ada? Masih ada? Hah? Masih ada yang kayak gitu? Oh puji Tuhan, tidak ada ya, malah rebutan. Hari ini jatahnya aku berdoa mah. Yeay, mantep kalau udah kayak gitu ya. Jadi kalau diminta berdoa, gak usah disuruh-suruh ya, diminta berdoa saja kalian harus bersedia. Yes, saya mau berdoa. Atau kalau nih, yuk kita berdoa, mari Kak saya pimpin doa. Nah, nih Timotius seperti ini. Lihat ya Timotius ya, masih muda. Umurnya mungkin masih 17-18 tahun. Ya, ini aduh. Kalau ngelihat perjalanannya si Timotius ini luar biasa, dia masih muda tapi dia mau jadi muridnya Paulus sehingga Paulus melihat wah, ini anak karena keturunan dari mama sama nenek yang berdoa buat dia sehingga dia mudah percaya dan dia taat. Apa kata Paulus, apa kata gurunya tadi dibilang di situ ya. Nah di sini siapa yang masih belum taat sama gurunya? Ayo kerjakan dulu soal-soal ini gitu. PR-nya ya jangan lupa dikerjakan. Tugas-tugas di GCR, tugasnya jangan lupa dikerjain. Langsung deh. Banyak amat sih ngasih PR nggak tahu apa kalau capek. Ada yang masih seperti itu? Ingat anak Tuhan nggak boleh mengeluh. Karena seperti Timotius inilah kita mau jadi seperti Timo. Panggilannya jadi Timo ya. Timotius kalau di Timotiusnya Paul juga sama ya. Tuh Paul lagi namanya ya, hampir mirip-mirip kayak gurunya Timotius yang di firman Tuhan ini namanya Paulus. Jadi adik-adik, next slide-nya. Ketika Timotius beranjak menjadi seorang pemuda dan dia diajar oleh Paulus gurunya, dia memiliki kekuatan ini. Kak Cindy mencatat di dalam Alkitab ini ada 3 kekuatan Timotius. Yang pertama dia memiliki iman yang tulus ikhlas. Itu ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Dan yang mengatakan itu adalah Paulus gurunya. Karena dia melihat, gak mungkinlah gurunya ngelihat Paulus memiliki iman yang tulus ikhlas itu cuman sekali lihat, enggak. Namanya guru dan murid, artinya setiap hari ketemu, setiap hari dilihat, setiap hari diajarkan, ya toh? Siapa yang di sini sekolahnya belentang-belentong, Senin masuk, Selasa enggak, Rabu masuk, ntar Jumat enggak gitu. Enggak kan? Online, 5 hari dalam seminggu. Nah, ketemu guru terus. Nah, sama. Paulus juga bertemu dengan Timoti sehingga dia melihat kemajuan dari imannya si Timotius. Ya, wah, makanya dia dibilang di ayat di 2 Timotius 1 ayat 5 dibilangnya memiliki iman yang tulus ikhlas. Nih, si Timotius. Sehingga dia menjadi taat dan dia percaya kepada Tuhan. Ya, dan yang kedua, kekuatan dari Timotius sendiri adalah memiliki karunia pelayanan. Di 2 Timotius 1 ayat 6. Ya, itu pun dikatakan oleh gurunya Paulus. Jadi adik-adik, kalau sekarang adik-adik juga belajar baik di sekolah maupun di sekolah minggu atau di gereja dalam hal pelayanan, kalau Tuhan kasih kalian 1 talenta, jangan disimpan. Siapa yang masih ingat ceritanya? Perumpamaan tentang talenta, siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Yes, ada yang ingat. Ya, jadi kalau punya 1 talenta, misalnya Kak, aku cuman bisanya main musik aja, dikembangkan, jangan disimpan. Kak, aku bisa kok selain main musik, aku juga bisa dance, aku juga bisa nyanyi.
Wah, dapat berapa talenta itu? Jangan juga di keep cuman segitu, enggak dikembangkan. Nah, Timotius memiliki karunia pelayanan dan itu dilihat oleh Paulus sebagai gurunya padahal masih muda. Adik-adik di sini juga jangan pernah menyerah ya. Kak, aku kan masih kelas segini, lagian aku kan juga belum bisa pelayanan di mimbar seperti itu, aku enggak bisa, aku masih muda. Wah, Timotius tidak menganggap dirinya muda. Walaupun dia muda dan dia tidak minder. Ingat teman-teman ya, gak boleh minder. Ya, siapa yang di sini minder? Gak bisa apa-apa. Pelan kalau ngomong. Tapi kalau di luaran dia ngomongnya kenceng. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Kak Sandy pernah lihat tuh. Oh, dia punya suaranya bagus. Kenapa kalau di sini nyanyinya gini ya? Gak kedengeran suaranya kayak bisik-bisik gitu. Ya, jangan ya. Ya, jangan pernah merasa diri kalian muda atau masih muda dan gak mampu dan gak bisa apa-apa. Ya, yakinlah seperti Timotius ini karena dia memiliki seorang guru dan gurunya juga mentoring dia dan melihat. Yang ketiga kekuatannya si Timotius ini adalah dia memiliki karakter yang menjadi teladan. Nah, ini ayat emasnya kita nanti kita akan baca sama-sama ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Wah, ini dia pelayanannya itu enggak pelayanan yang ecek-ecek loh, ya sama kayak kalian adik-adik nih yang semua di sini punya beberapa talenta. Dia pelayanannya apa seperti Paulus, meyakinkan orang untuk percaya Tuhan. Dia berjalan ke sana kemari, berjalan dari kota ke kota dan Paulus menguatkan Timotius. Timotius karena masih muda enggak sedikit perasaannya dia takut, bimbang, nanti aku dimarahin ada yang lebih tua. Siapa kamu masih anak muda, masih bau ingusan ya, masih kencur gitu, bau kencur gitu. Tapi Paulus menyertai bahkan menguatkan Timotius sebagai muridnya. Nah, ini dia perjalanan dari pelayanannya Timotius itu. Masih kecil ya, dia kalau masih enggak kecil-kecil banget lah, dia seorang pemuda ya, dia seorang pemuda tapi dia mau melakukan pelayanan bersama gurunya Paulus. Ya, dan dia karena dia memiliki hati yang tulus ikhlas dan dia juga dilayani oleh nenek sama mamanya dari sejak kecil sehingga dia memiliki karakter yang sungguh menjadi teladan. Oh, dia kemana-mana, dia pelayanan ya bersama dengan Paulus. Paulus melihatnya, wah inilah teman seperjuangan saya. Lama-kelamaan dianggapnya ini adalah selevel dengan murid-muridnya Paulus yang lain walaupun masih kelihatan lebih muda ya. Nah, tapi Kak Sandy mau kasih tahu sama adik-adik. Di sini kenyataannya adik-adik, siapa yang pernah menjadi saksi atau menyaksikan atau bersaksi minimal ke orang tua atau minimal ke saudaranya, saudara sepupunya gitu ya, bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Wah, aku loh hari ini ada ujian mendadak, tapi karena aku berdoa minta tolong sama Tuhan, aku bisa mengerjakan semuanya. Nah, itu salah satu kesaksian adik-adik. Jadi jangan pernah disimpan kesaksiannya hanya untuk diri sendiri. Harus dibagikan. Makanya kalau komsel siap-siap. Kalau komsel tuh udah ajang, aduh buruan ke hari Kamis, buruan hari Jumat ini kesaksiannya aku udah pengen aku bagiin gitu ya. Jangan, ada kesaksian? Enggak. Ada yang mau bersaksi? Enggak gitu ya. Ada sebenarnya Kak Sandy percaya ada, cuman mungkin masih malu untuk menyaksikan. Enggak perlu malu. Tadi Paulus bilang apa? Jangan malu karena memiliki seorang guru yang buronan, yang seorang tawanan. Tawanannya bukan karena mencuri, bukan karena nyolong atau bukan karena membunuh, tapi Paulus ini menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan Kristus, memberitakan firman Tuhan. Loh, bersaksi aja udah dikejar-kejar ya. Jadi takut enggak bersaksi? Enggak. Karena apa? Kita akan menerima upahnya dari Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini bersedia mau menjadi Timotius zaman sekarang? Timotius yang luar biasa, seperti judulnya Timotius yang luar biasa saat ini. Bukan berarti saya harus ganti nama jadi Timotius, enggak toh. Nah, ini saya harus menjadi seperti Timotius zaman now. Ya, dengan menggunakan talenta yang ada dan menggunakan semua bakat-bakat yang ada. Siapa yang mau bersedia? Angkat tangan. Tinggi-tinggi.
Wah, ada yang setengah tiang. Jangan ragu-ragu adik-adik ya. Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Tuhan juga sudah memberikan kepada kita keluarga yang manis dan luar biasa. Seperti Timotius, neneknya Lois dan mamanya Eunike. Nah, kita harus mengucap syukur. Kita berikan hidup kita sama Tuhan, biarlah Tuhan yang akan mengatur bahkan merencanakan segala masa depan kita. Amin. Amin, amin. Oke, kita buka ayat emas kita. Di 1 Timotius 2, betul ya Kak? Oke, kita buka sama-sama. Kita lihat di screen, kita baca sama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi, firman Tuhan ini dikatakan Paulus kepada Timotius untuk menyemangati Timotius. Ayo Timotius, jangan kendor ya melayani. Nah, ini dia perkataannya. Sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, kita angkat pujian. Kita katakan pujian ini mengatakan bahwa kita mau mempersembahkan hidup kita. Ya adik-adik, kita mau mempersembahkan hidup kita karena hidup kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang merencanakan masa depan kita. Jadi mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri. Ya, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, ini aku, semua milikku, kuserahkan kepadamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Kita angkat tangan kita, katakan ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Adik-adik, sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh ya. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Yes Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak Ero Kids. Kami mau persembahkan hidup kami buat kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kami masih muda Bapak, tapi kami percaya Tuhan sendiri yang menolong kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Hidupku kuberikan hanya untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu. Ini persembahan kami Tuhan, ini hidup kami ya Bapak. Haleluya. Oh, ku berikan hidupku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Seperti Timotius menyerahkan hidupnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saat ini adik-adik sebut namanya masing-masing. Cindy akan memberikan hidup Cindy kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup Cindy hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap anak-anak yang menyebut nama mereka dan berjanji memberikan hidup mereka hanya untuk dipersembahkan kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman ini telah berlalu, tapi hamba percaya firman ini ditaburkan di tanah yang subur. Anak-anak Ero Kids akan bertumbuh berlipat kali ganda dan menjadi anak-anak Ero Kids yang siap ditempatkan dimanapun Tuhan berkenan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu.